Cerita awal munculnya tuyul babi ngepet, ciri orang pelihara terungkap. Beberapa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan keberadaan makhluk halus seperti tuyul dan babi ngepet, bisa dipelihara untuk menambah kekayaan seseorang dengan mencuri uang dari rumah ke rumah. Memiliki sejarah yang panjang, tuyul dan babi ngepet nyatanya ada asal-usulnya. Sebenarnya, tuyul dan babi ngepet tercipta dari kecemburuan sosial masyarakat zaman dahulu, khususnya di kalangan petani. Para petani awalnya hidup dalam kondisi biasa-biasa saja. Namun, liberalisasi ekonomi pada 1870 mengubah kondisi itu. Jan Luiten van Zanden dan Daan Mark dalam Ekonomi Indonesia tahun 1800 sampai tahun 2010-2012 menyebut, liberalisasi ekonomi dinilai melahirkan rezim kolonial baru yang di dalamnya terjadi pengambil-alihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula. Situasi itu kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab, mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan. Di sisi lain ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu. Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka. Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlihat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang, mereka tak melihat itu pada orang kaya baru. Alhasil, timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu. Masyarakat yang kental dengan pandangan mistik membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerja sama antara orang kaya dan makhluk supranatural dan kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan. Akibat tuduhan ini, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi sampai Nyi Blorong, 2002, menyebutkan, para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap hina karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan. Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul dan babi ngepet sebagai subjek mistis terkait kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia. Biasanya orang pemelihara tuyul memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kaya raya atau menjadi kaya secara mendadak. Kikir, sering menggunakan pakaian bekas, sering mandi di sungai bersama para kuli miskin. Selalu menyantap makanan orang miskin, seperti jagung dan singkong, ketimbang nasi. Biasanya, pemelihara tuyul melakukan itu untuk mengelabui orang-orang supaya dianggap tidak punya uang, padahal di rumahnya selalu penuh dengan emas batangan. Namun, karena dua sosok ini hanya sebatas sebagai realitas kepercayaan di masyarakat, tentu sulit dikaitkan dengan fakta sebenarnya, apalagi bisa mencuri sesuatu di bank.